Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Kali ini tidak ada. Saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, kita tidak menunjukkan. Apa kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan? Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Katakan bahwa seolah-olah dia, ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Dua profesor berbeda pendapat tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Rektor UGM Profesor Ovea Emilia, ijazah Jokowi adalah salah satu dokumen pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun menurut Profesor Muzakir, ijazah tidak masuk dokumen pribadi jika sudah dipakai mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik. Profesor Muzakir adalah seorang guru besar ahli hukum pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Namanya cukup populer karena sering dihadirkan sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus besar yang viral di Indonesia. Profesor Muzakir juga salah satu tamu tetap acara Indonesia Lawyer Club ketika acara sedang booming di TV One. Sedangkan Ovea Emilia, walau berstatus guru besar dan saat ini sedang menjabat sebagai rektor di UGM, Ovea Emilia adalah profesor di bidang kedokteran. Lalu bagaimana seorang ahli pidana menanggapi pernyataan dan podcast yang diadakan Rektorat UGM beberapa waktu lalu yang membahas keabsahan ijazah Jokowi? Simak selengkapnya di video berikut ini. Palsu, itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wuning, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran, Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana, Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih, dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Wuning, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu? Betul, ya. Sejauh ini setidaknya sudah ada 5 kali pihak UGM membuat pernyataan mengatakan ijazah Jokowi asli. Dan 3 diantaranya dihadiri atau dilakukan sendiri oleh Profesor Ovea Emilia. Yang menarik, Rektor UGM menyebut bahwa mereka tidak bisa menunjukkan dokumen bukti Jokowi lulus di UGM karena terbentur aturan. Namun fakta justru menunjukkan bahwa Dekan Fakultas UGM, Sigit Sunarta pernah menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi ke wartawan. Maka kemudian publik bertanya, apakah pihak UGM sedang berbohong? Ketika yang bertanya wartawan, ijazah bisa dipublikasikan, tapi disembunyikan ketika akan diuji oleh para peneliti, dan sikap tidak konsisten UGM ini pun dikuliti oleh ahli pidana Profesor Dr. Muzakir, SHMH. Bukan hanya rektorat, Profesor Muzakir bahkan ikut menyoroti sikap kepolisian. Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan 2 hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya.
legalisirnya seperti apa. Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan, dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoria tadi, ya saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat bersama ya bagaimana Ibu Ova ini ya dulu-dulunya dia selalu terdepan juga untuk membela ijazahnya Pak Jokowi. Ya tentu dalam hal ini teman-teman ada beberapa orang juga yang membantah hal itu bahwa jangan terlalu untuk membela. Nah, kita melihat teman-teman bagaimana komentar masyarakat Indonesia ya untuk menanggapi cuplikan video ini. Ya dikatakan Bu Ova orangnya Jokowi, ya dikatakan begitu. Pecat saja Ibu Rektor gak jelas. Nah, artinya di situ bahwa ya pernah dia menyatakan bahwa udah dicek semuanya, bahkan benar Pak Jokowi itu alumni dari UGM. Nah, ternyata kalau kita telusuri bagaimana kasusnya sekarang, kenapa ijazah Pak Jokowi sampai saat ini nggak dipublikasikan? Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar dan banyak juga di kalangan masyarakat untuk bertanya-tanya hal seperti itu. Nah, dikatakan bahwa hati-hati UGM dimasuki PKI. Ya, teman-teman dalam hal ini, ya janganlah sampai UGM ini ya turun reputasinya teman-teman. Karena kenapa? Ya karena dengan hal-hal seperti ini ya bisa mengakibatkan ya kenapa? Karena ya mulai dari juga ya pernyataan dari Ibu Rektor ini teman-teman, Ibu Ova. Dikatakan bahwa teman-teman ya Jokowi itu pejabat publik, jadi dokumennya menjadi keterbukaan publik itu yang benar. Nah benar sekali teman-teman dalam hal ini. Ya kalau kita melihat bagaimana kalau memang masyarakat Indonesia dan kalangan-kalangan tertentu mereka juga suka ya dan membuktikan ya untuk ijazah Pak Jokowi itu asli, ya harus dipublikasikan teman-teman, harus terbuka. Ya karena dia adalah salah satu adalah publik figur teman-teman. Nah, dikatakan lagi Ibu Ova Amelia menjadi alat politik UGM yang diorkestrasi oleh Pradipno dan Kranilonya. Nah, artinya di situ bahwa ya Ibu Ovalia ini kita nggak tahu gimana maksudnya teman-teman ya. Jadi dalam pernyataan-pernyataannya kalau kita melihat ya selalu ya untuk kita melihat ya sudah dicek dan semuanya sudah oke katanya teman-teman. Ova bohong kelihatan bicaranya. Nah teman-teman kalau kita katakan ya gimana kalau Ibu Ova berbicara teman-teman, ya kita melihat bagaimana taktik ya atau gerakan-gerakannya apakah benar atau bagaimana. Nah pada akhirnya rektor ini akan terjerat di UU Undang-Undang Kebohongan Publik. Rektor jadi mul dan berbelit-belit. Mantap Pak, maju terus berjuang yang benar dan netral. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat Bapak ini ya bagaimana ya dia untuk mengungkap kebenaran teman-teman. Nah dikatakan lagi musibah besar apabila perguruan tinggi memiliki seorang rektor yang enggak pengangkatannya tidak melalui prosedur menurut berita ya.
Nah, dikatakan lagi di sini pernyataan Ova, ya Amelia ini bisa dijadikan alat bukti karena yang melakukan kebohongan publik tanpa menunjukkan ijazah aslinya. Ayo Bung Rismo, laporkan Ova, Amelia ini karena ikut terlibat dalam membuat kegaduhan dalam negara ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana Ibu Ova ini ya untuk dalam gaya bicaranya teman-teman untuk membela Pak Jokowi ini teman-teman. Omong doang gak setuju kan ya, aneh, rektor pintar kayak gini. UGM katanya di situ. Ya, makanya jangan membela yang salah, ini jadinya malu kan. Nah, Bu Ova ini teman-teman ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi yang pasti ya Ibu Ova ini jelas-jelas untuk ya menutupi ya suatu yang tidak benar. Perempuan pintar, profesor, bodoh Jokowi, si dungu ya, dikatakan di sini ya dia menjadi penipu, perempuan keji. Ya, ini banyak sekali hinaan-hinaan atau cacian dari kalangan masyarakat teman-teman ya untuk tertuduh juga kepada Ibu Ova ini, rektor UGM. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana saat-saat ini perkembangan ya ijazah Pak Jokowi ini ya tentu masih dalam awan ya pertimbangan teman-teman. Karena kenapa? Karena sampai saat ini titik terangnya masih belum juga sampai ke ujungnya. Karena kenapa? Ya karena kita melihat ya bagaimana ya sampai saat ini perkembangannya juga belum dipublikasikan ke masyarakat Indonesia. Karena yang diharapkan masyarakat Indonesia adalah pertujuan teman-teman ya, atau bukti nyata, bukan hanya omong-omong saja. Ya teman-teman, dalam hal ini ya kita berharap supaya negara kita damai sejahtera teman-teman. Harus ada netralisasi di dalamnya, harus ada hal-hal yang harus dibuktikan, dan harus dengan omongan kita, harus dengan nyata teman-teman. Ya itu saja teman-teman, dalam hal ini silahkan memberikan tanggapan kalian dan juga komentar kalian ya. Sampai ketemu di channel selanjutnya.